Baik Bu, tadi sudah disampaikan terkait dengan kekuatan pegawai dan bagaimana untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian masalah yang sensitif nih Bu, anggaran Bu. Bagaimana dengan anggarannya Bu? Anggaran Apakah sebetulnya cukup atau jadi cukup atau begini. kurang nih, mumpung ada Bappenas? Jadi sebetulnya begini, memang anggaran itu kan kami usulkan sesuai dengan kemampuan SDM dan kemudian juga permasalahan. Namun kemudian hal ini kan seringkali di dalam anggaran itu kan semua sektor itu merasa penting, itu wajar lah di dalam pembangunan Indonesia yang cukup pesat ini. Memang ini kembali lagi kepada kami untuk dapat meyakinkan teman-teman di internal KESDM itu mengenai pentingnya geologi tata lingkungan itu untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sebetulnya semenjak 5 tahun terakhir ini cukup bagus lah. Artinya beberapa anggaran yang terkait dengan kegiatan kami ini memang cukup meningkat ya. Apalagi kemudian sejak tahun 2019 sampai 2020 ada kegiatan yang kami susun dengan judul penyelidikan geologi lingkungan terpadu untuk pengelolaan lingkungan dan penataan ruang, di mana ini kami mengintegrasikan berkolaborasi dengan semua ahli di pusat-pusat yang ada di dalam Badan Geologi untuk menghasilkan suatu peta yang kemudian kami sajikan untuk teman-teman di daerah, dan ini kami lakukan dalam rangka untuk mengurangi resiko korban jiwa pada saat terjadi bencana. Nah, ini juga suatu hal yang menggembirakan karena ini juga menjadi perhatian internal pimpinan di KESDM sendiri dan juga Bappenas, dan ya alhamdulillah anggaran ini cukup Pak. Jadi artinya ini bisa dijalankan programnya, karena bagaimanapun juga meskipun kemudian kalau kita melihat dari sisi wilayah anggaran ini tidak cukup. Sehingga strategi kami adalah menyusun prioritasnya, prioritas sesuai dengan kepentingan, tingkat mendesaknya. Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan dalam kegiatan kami. Oke, baik Bu, terima kasih. Sekarang mungkin kita berlanjut kepada pembicara ketiga. Saya akan mulai pertanyaan untuk Pak Wira dulu ya, dari ATR. Mohon di-unmute, Pak Wira. Halo, Pak Wira? Oke. Oh, udah. Oke, siap. Baik, Pak. Ini untuk Pak Wira. Tadi kan di awal saya menampilkan video ya, terkait dengan penanganan Palu gitu. Nah, sekarang itu kan pada saat setelah terjadi gempa, udah jelas, Pak. Nah, sekarang bagaimana penerapannya untuk kasus-kasus yang belum terjadi bencananya, Pak? Gitu. Silakan, Pak. Ini kayak di dalam sidang tesis nih. Bapak Ibu. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami di Subdit Penataan Kawasan Baru yang 5 tahun terakhir kita banyak mendapat tugas terkait dengan penataan kawasan rawan bencana, pra bencana dan pasca bencana, terkait dengan pengembangan kawasan baru. Jadi saya akan coba menjelaskan mungkin dari sependek pengalaman saya ya, berinteraksi bersama teman-teman. Pak Wira mau menampilkan share screen boleh Pak? Atau dari sini? Dari sana aja nggak apa-apa. Oke. Kalau kita bicara peran nih Pak ya, bicara peran kita bicara keterkaitan, adanya peran karena ada keterkaitan. Saya melihat ada tiga keterkaitan. Yang pertama secara filosofis akademis, yang kedua keterkaitan dari segi yuridis regulasi yang berlaku, yang ketiga keterkaitan dan peran dari segi empiris ya, pengalaman kita bersama. Yang pertama dari segi filosofis ya, kan di geologi itu ada pepatah the past is the key to the future ya, betul nggak tuh? Itu kata pepatah di geologi itu. Betul. Ya, the past is the key to the future. Jadi apa terjadi di masa lalu, sejarah geologi, proses geologi itu akan berulang terus sampai ke masa depan, sehingga kita memprediksi apa yang bisa terjadi seperti siklus antar aktif, siklus gempa bumi, siklus gunung api dan sebagainya. Dan juga ada siklus geologi, siklus batuan. Nah, tata ruang itu bringing the future to present, so we can do something about it. Kita membawa visi masa depan ke masa sekarang. Nah, kita perlu melakukan apa nih?
untuk masa depan, mitigasi bencananya dan segala macam. Nah, Indonesia sebagai negara yang geologinya kompleks ya, satu sisi kita dikaruniai sumber daya alam yang banyak, mineral, minerba dan migas, pasti kita juga negara yang rawan bencana. Maka akan ada dua sisi tadi, sumber daya geologi dan bahaya dan kendala geologi. Kualitasnya air tanah, material konstruksi, gantian, kemudian kestabilan fondasi. Kalau bahaya berarti kita bicara bahaya geohazard, ada gunung api, tsunami, longsor, juga ada kendala likuifaksi dan kestabilan tanah. Ini gimana kita mau optimasi? Nah, di sini kata kuncinya. Tata ruang dan geologi kan punya misi yang sama mau optimasi potensi dan limitasi lahan, pada tata ruang bahasanya ya. Optimasi kendala dan sumber daya kalau di geologi. Nah, ini menjadi masukan dari tata ruang nanti ketika menentukan peruntukan ruang dan pengembangan wilayah, sehingga kita bisa mencapai yang kita inginkan bersama sebagai undang itu ruang yang aman, nyaman, berkelanjutan. Pertama kata kunci aman dan berkelanjutan ya. Ini menjadi misi bersama geologi dan tata ruang. Ini menjadi lebih penting. Nah, kalau bisa masuk slide berikutnya, saya mau bicara tentang keterkaitan secara regulasi ya, yuridis. Dari sisi tata ruang itu sangat jelas sekali. Mulai dari undang-undangnya, PP-nya, Permen Pedoman Tata Ruangnya, itu sangat tegas memandatkan pentingnya peran geologi di semua tahapan cara prosesnya. Mulai dari input datanya, mulai dari analisisnya, sampai pemuatan rencananya. Contoh kita bicara input data, sebelah kiri saya tampilkan box hijau dan kuning. Ini informasi geologi yang pernah saya dapatkan selama 5 tahun ke belakang, sering bekerjasama bermitra dengan badan geologi. Pada banyak sekali ternyata ada data geologi, seperti tanah dan batuan, struktur geologi, geomorfologi, geologi teknik, hidrologi, minerba, migas, penampang geolistrik, KBAK atau KAS, ada peta seismik tektonik, peta KRB dan segala macam sampai ke reservoir gas dangkal. Itu saya baru tahu ada peta itu terakhir kemarin minggu lalu ya. Yeah. Ini kita bagaimana itu dikombinasikan, diakumulasi, dianalisis, diintegrasikan menjadi suatu rekomendasi geologi lingkungan. Jadi kita mengoptimasi sumber daya dan kendala ya. Kalau kita bicara hanya kebencanaan saja, jadi jawabannya jangan. Kita juga harus melihat jalan tengahnya karena ke depan itu interaksi antara geologi dan manusia kan pasti akan terus meningkat. Kita sudah masuk negara yang kota urbanized tahun 2010. Tampaknya kota-kota baru akan bermunculan, urbanisasi akan tinggi, akan banyak berlokasi di daerah yang rawan bencana. Itu rekomendasi geologi. Ini nanti menjadi input di tahap analisis tata ruang. Itu yang namanya analisis kemampuan lahan dan capability, dan analisis kesesuaian lahan dan suitability. Itu ada 9 jenis SKL atau kemampuan lahan, dan hampir semua SKL itu mempertimbangkan informasi geologi. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin belum banyak tergarap, yaitu KLHS. Jadi kalau di pedoman tata ruang yang baru, Permen EDTR, Permen 16 pada 2018, jadi baru 2 tahun pedomannya. Di situ eksplisit menyebutkan analisis geologi lingkungan. Muncul di sana. Gitu. Nah, di dalam KLHS itu harus paralel dengan EDTR-nya ketika ada penyusunan. Nah, kita perlu dari daya tampung dari geologi, memprediksi dampak ke depan kalau wilayah ini dikembangkan, dan apa upaya mitigasinya. Itu memperbaiki ERP, kebijakan rencana program dari si Kanwil Tata Ruang yang sedang disusun, itu KLHS. Yang ketiga, itu ada mandat baru di Permen 1 2018, PTR, Cuma Pedoman Tata Ruang Provinsi Kabupaten Kota. Itu analisis pengurangan risiko bencana. Setelah tahu risikonya, terus kita mau gimana nih? Kebijakan, apakah kita menghindari berlokasi, apakah kita beradaptasi di sana, apakah kita memproteksi. Masing-masing itu butuh rekomendasi masukan dari badan dan geologi lingkungan. Kalau kita misalkan terpaksa menggunakan wilayah rawan, apa saja yang harus kita persiapkan dalam persyaratan penguatan ruangnya. Nah, masuk ke tahap rencana. Tahap rencana ada rencana struktur, rencana pola, program pembangunan, sampai ke pengendalian ruang ya, peraturan zonasi. Rencana infrastruktur saja itu mendapat sistem pusat dan infrastruktur. Sistem pusat bisa menentukan lokasi yang paling aman dan berkelanjutan, yang paling mungkin dapat lingkungan.
infrastruktur dasar pelaksana, misalkan penentuan lokasi TPA, yang mungkin dari geologi itu kan lebih paham di mana lokasi yang paling safe untuk menaruh lokasi TPA supaya tidak mencemari air tanah, salah satunya. Yeah. Kemudian dari segi pengendalian itu ada batasan zonasi. Apa yang boleh kita izinkan aktivitasnya, apa yang bersyarat dan terbatas, apa yang kita larang, sehingga kita memastikan secara keuangan kita tahu ruang itu harus aman, ya kan, konstruksinya aman, ya kan, aktivitasnya aman. Dan disinilah peran tata ruang yang mempertimbangkan lingkungan. Yang paling kanan, nah ini manfaat yang kita harapkan ketika lingkungan menjadi input dasar dalam tata ruang. Pertama, tata ruang bisa menjadi mitigasi bencana. Kemudian kita bisa mengolah SDA secara berkelanjutan sumber daya alam. Yang ketiga tentunya manajemen konflik pemetaan ruang. Sumber daya ya, pasti sumber daya. Misalkan antara tambang dan hutan, tambang, permukiman, itu kan selalu ada konflik penguatan resources. Karena kita bicara ruang yang terbatas, tidak bertambah, penduduk tambah terus gitu. Nah, karena kita negara yang geologinya aktif, ini perlu kita kebijakan bagaimana tipping balance, mencari keseimbangan. Itu geologi lingkungan perannya besar dengan rekomendasi. Yang terakhir yaitu mencegah degradasi lingkungan. Contoh tadi, ketika kita menetapkan KPI alokasi yang pas, kita bisa mencegah degradasi lingkungan. Nah itu gambarnya sedikit keterkaitan secara yuridis atau regulasi ya. Nah kalau secara empiris itu berarti pengalaman kami berinteraksi dengan badan geologi termasuk tempatnya Adiani. Ada 3 hal di tahap pra bencana ketika sudah tata ruang itu masih kemampuan keseimbangan. Kemudian di tahap pasca bencana kita punya pengalaman. Nah ini kita punya pengalaman ZRB bersama, ZRB Palu, ZRB Lombok. Ya. Kemudian dan konteks yang ketiga adalah pengembangan kawasan baru. Ketika kita mengkaji di mana lokasi yang paling pas kalau kita mau mengembangkan kota baru skala besar. Nah faktor geologi memilih lokasi yang terbaik. Ini 3 kata-kata dan peran yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Tadi peran sudah ada ya. Intinya ingin agar tata ruang itu produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan, Pak ya. Jadi sekarang kan kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus ada payung hukumnya lah, gitu. Jadi apakah regulasi geologi yang ada sudah cukup untuk menyusun tata ruang, Pak? Bila belum, bagaimana ATR menyelesaikan masalah tersebut? Informasi atau regulasi? Ya, regulasi, Pak. Kalau dari segi regulasi tata ruang, menurut saya sudah cukup ya, karena eksplisit menyebutkan informasi geologi itu dimanfaatkan di semua level tata ruang wilayah nasional sampai ke rencana detail tata ruang, semua memandatkan harus menggunakan data geologi ketika di tahap pengumpulan data dan informasi. Okay. Bahkan kalau di Departemen DTR, DTR itu eksplisit muncul kalimat geologi lingkungan. Level DTR ya. Jadi dari segi regulasi sudah kuat hitungannya terkait lingkungan dalam penataan ruang. Nah, tapi mungkin kita pasti ada peluang-peluang penguatan ke depan, terutama misalkan dari segi SPK-nya, yaitu dari segi yang lebih teknis lagi ya, seperti analisis multi-kriteria analisis ketika kita mengoverlay kata-kata itu mungkin perlu ada juknis atau pedoman yang lebih rinci, sehingga keterkaitan antara analisis kemampuan lahan di dalam tata ruang, analisis nanti bisa benar-benar berkaitan langsung. Iya, baik Pak. Nah sekarang ini Pak yang terakhir Pak dari saya. Jadi tadi kan ya sudah disampaikan bahwa informasi GTL, data GTL itu ya sangat diperlukan dalam penyusunan tata ruang. Nah, kemudian ini bertanya mengenai persentase nih Pak untuk digunakannya RDTR data geologi lingkungan ini sampai berapa persen sih Pak di Indonesia RT/RW atau tata ruang yang sudah menggunakan data GTL, Pak? Berbasis mitigasi bencana atau apa segala macam seperti itu, Pak. Oke, kalau bisa kita lihat ke slide berikutnya ya, saya contoh praktek-praktek. Oke. Ini. Next. Ini kan regulasi ya. Ya. Terus, ini yang di Karangasem.
ada Karangasem dan Sorong. Iya, Itu, ini Karangasem. 19 dan 2018. Itu konteksnya kita membantu Pemda merevisi tata ruangnya, tata ruang wilayah, sehingga lebih berbasis mitigasi bencana dan bencana. Di sini aspek geologi itu sangat kental, sangat penting digunakan dan di mainstream. Yeah. Nah, memang kalau kita bicara persentase ini agak sulit menjawabnya karena akan berkaitan dengan kebiasaan data. Ini contoh, ini Karangasem ya. Ini adalah contoh proses kita mengakses kemampuan lahan. Ada 9 SKL, morfologi, stadion lereng, fondasi, dan air, sampai ke segala macam. Di semua SKL ini Pak Tantan, semua menggunakan peta geologian. Ya. Nah, masa tinggal skala petanya. Petanya. Jadi, itu yang jadi kendala. Persis, karena yang tersedia biasanya yang available diakses adalah peta skala regional, skala 250.000. Nah, kita bicara RT kabupaten 50.000, RT kota 25.000, RT satu banyak 5.000. Ya. Nah, ke depan itu kita akan banyak bergerak di skala rinci. Yeah. Kita punya misi rencananya 2.000 RT 5 tahun ke depan. Karena kaitannya dengan hubungan investasi untuk yang PSS, Congress on Ranking Assumption, oleh terpadu, itu di belakangnya adalah DTR. Nah, kita butuh dukungan peta geologian dan rekon geologi lingkungan pada skala rinci. Tapi mungkin harus 5.000 ya, karena saya tahu pasti bahwa geologi itu secara geografis dia wilayah yang luas bisa relatif homogen ya. Dia minimal tidak di 20.000, di 25 atau di 10.000 gitu, supaya bisa mendekati ke skala yang relevan. Mungkin bisa next ke contoh yang di Kaltim ya. Di situ kita ada upaya improvisasi ketika data Kaltim. Next. Ini ya? Ini? Saya belum pindah. Oh, belum pindah. Ini yang pengembangan kawasan baru, yang contoh. Oke. Iya. Nah ini Pak Tantan, ketika kita geologi persediaannya skala regional, betul. Nah itu kita dekati dengan sistem lahan dan topografi skala rinci. Oke. Mungkin ada batas-batas yang kita bisa lebih pertajam, kita perhalus menggunakan peta kontur topografi dan DEM yang lebih rinci ya. Jadi kita minimal ada lebih halus datanya. Itu konteksnya kalau geologian. Kalau geologian bencanaan di lokasi tertentu, contoh kegiatan-kegiatan kita pertahanan ruang KRB di prabencana, ketika belum tersedia data KRB, ada saatnya kita menyusun peta KRB, namun dengan asistensi dari Badan Geologi. Jadi menggunakan SNI yang sama, tapi asistensi. Dikasih masukan nih, apa yang salah, yang benar, sehingga kita bisa punya peta yang lebih rinci. Itu tentu harapannya sebisa mungkin ini wali datanya yang bisa. Makanya yang krusial nih Pak Tantan, kita menyinkronkan lokasi kegiatan. Tadi saya lihat Bapak punya roadmap 5 tahun ke depan. Itu lokasinya mungkin kalau bisa kita saling menyesuaikan pada saat Bapak masuk bisa, Pak. Di T-1 ya, 1 tahun sebelumnya. Nanti kami tinggal pakai. Oke, kan kalau kita bicara rantai proses bisnis nih Pak Tantan, geologi itu ada di hilir. Betul. Kami juga ada di hilir. Iya. Nah, misalkan gini deh, dalam Badan Geologi, setahu saya itu ada pusat survei geologi, ya, ada PSDM ya, kemudian ada PPMBG ya. Nah, semua data ini semua akan dikolek dan diolah oleh Pak Tantan nih di lingkungan. Nah, nanti kami tinggal pakai di hilir untuk tata ruang. Nanti baru masuk aspek lainnya. Aspek lain selain geologi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wira. Mungkin sekarang kita berlanjut ke Pak Yahya dari Bappenas. Halo Pak Yahya, monggo di-unmute. Pak Tatan, iya. Terima kasih Pak Tatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ke teman-teman semua. Tentunya saya dari Bappenas sebenarnya ini mewakili 5 direktorat di Bappenas, Pak. Kalau berbicara terkait dengan geologi tata lingkungan. Ya, betul, jadi kebetulan ya saya bisa mewakili semua. Baik. Kebetulan saya menangani energi
Mineral dan Pertambangan, dan bermitra dengan Kementerian SDM, dan Badan Geologi itu di bawah Kementerian SDM, dan ada Direktorat Kehutanan dan Konservasi Air, ya, nanti yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah ataupun konservasi air. Ada Direktorat Irigasi yang berkaitan dengan waduk, infrastruktur yang berkaitan dengan air baku. Kemudian ada Direktorat Tata Ruang juga, mungkin ini mitra kerjanya Pak Wira juga, ya, dari ATR. Jadi ini namun tentunya kan topik yang nanti saya utarakan adalah yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah, ya Pak, Pak Tatan, ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan Pak Tatan, karena ini kan pertanyaan dulu, Pak. Ada pertanyaan dulu, kemudian saya jawab. Ya. Betul, baik Pak, baik. Ya, tadi Bapak sampaikan Bapak ada di Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Pak, ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apa tantangan dalam mengelola SDA, Pak? Dan bagaimana solusinya? Ya. Sebenarnya tentunya Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan geologi tata lingkungan ini kan merupakan lintas sektor yang, dan tupoksi Kementerian PPN Bappenas adalah melakukan koordinasi lintas sektor tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam RPJMN 2020-2024 itu kan kita menganut apa yang dinamakan dengan tematik, holistik, integratif, dan sistematik. Ya. Jadi perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, artinya banyak sekali program-program pembangunan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian lembaga atau satu institusi, tapi harus melibatkan banyak institusi. Nah, oleh karena itu tugasnya Bappenas lah yang untuk mensinergikan atau mengharmonisasikan semua itu dalam satu dokumen perencanaan yang tentunya dokumen perencanaan yang menjadi konsensus semua pihak. Artinya tidak hanya kementerian lembaga, pemerintah pusat, tapi juga masyarakat, ya, dan juga pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan program-program pembangunan yang sudah tersurat di dalam dokumen perencanaan. Salah satunya adalah yang sekarang adalah rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024, gitu Pak Tatan. Iya, baik. Ada yang mau saya tayangkan Pak ininya, slide-nya? Ada, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ya, terkait dengan geologi tata lingkungan. Sebentar Pak, ya. Iya. Atau dari Bapak menayangkannya, Pak? Iya, ini saya apa sudah ada di situ Pak, ya? Tayangan kami sudah ada di situ. Ada Pak, ada. Oh ya, silakan Pak. Ini, oh ini, sebentar. Nah. Ya, terkait dengan sambil menunggu Pak, ya, terkait geologi, sebenarnya di dalam RPJMN itu ada 7 agenda pembangunan. Ya. Ini Pak, ya. Artinya sebagai ya dari awal. Oke, kayaknya ini bukan ini Pak filenya. Oh, ini Pak Togu gitu. salah kirim. Oh iya, mungkin dari Bapak aja silakan Pak, dari Bapak saja Pak. Iya. Monggo Pak. Iya, bisa. Ya, share bisa Bapak langsung share. Kelihatan Pak? Iya, kelihatan Pak, sudah. Sudah, ya? Sudah, siap.
tinggal di Ya, saya karena ini kan sifatnya beberapa tadi pertanyaan ya, jadi saya langsung saja. Betul. Ada 7 agenda pembangunan ya yang berkaitan dengan geologi tata lingkungan, yaitu adalah kita yang 7 agenda ini dinamakan prioritas nasional ya. Jadi ada 2 prioritas nasional yang nanti terkait dengan geologi tata lingkungan, yaitu prioritas nomor 5. Yaitu penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Di mana penguatan infrastruktur untuk fokusnya adalah pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah dan penyediaan air baku yang berkelanjutan. Ya, dan juga fokus yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur, ketahanan kebencanaan infrastruktur. Nanti akan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian ada prioritas nasional nomor 6, yaitu lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ini juga nanti akan fokus kepada peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Nah, mungkin saya langsung saja ya, karena di dalam prioritas nasional penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar itu memang kita lihat bahwa penyediaan air baku ini belum aman dan belum merata ya, yang disebabkan karena kurangnya infrastruktur ya penyedia air baku dan belum amannya sumber air baku itu sendiri. Seperti infrastruktur baru 34% ya dari total kebutuhan domestik dan industri yang telah terpenuhi. Dan hanya 30% kabupaten kota yang kebutuhan air bakunya itu 100% terpenuhi oleh infrastruktur. Jadi 70% masih belum. Jadi memang ini adalah tentunya yang menjadi perhatian kita semua. Kemudian belum amannya karena memang air baku kita bersumber dari ekstraksi air tanah yang sebagian besar berdasarkan dari air tanah, yaitu 46%. Nah ini juga tentunya bagaimana kita memaksimalkan pengelolaan air tanah untuk penyediaan air baku. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari prioritas nasional kemudian tentunya diturunkan menjadi arah kebijakan ya. Jadi di sini arah kebijakannya adalah kita menyebutnya adalah kegiatan prioritas, di mana untuk perkuatan infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, di mana perlu penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah, perlu pengembangan sistem sumber daya alam terpadu berbasis smart water management, kemudian juga terkait dengan ketahanan kebencanaan infrastruktur. Arah kebijakannya adalah pengembangan kebijakan rencana induk wilayah untuk ketahanan bencana ya, dan penguatan infrastruktur vital terhadap ketangguhan bencana, kemudian pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana seperti banjir, tsunami, abrasi, penurunan muka tanah, tanah longsor, gempa bumi, bencana lumpur dan sedimen. Kemudian yang terakhir arah kebijakannya adalah penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana. Jadi memang 5 tahun ke depan itu kita akan fokus kepada pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan dan ketahanan kebencanaan infrastruktur. Kemudian untuk prioritas nasional yang ke-6, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, ini arah kebijakannya adalah terkait dengan bagaimana mengefektifkan penanggulangan bencana itu sendiri, ya, yang mana arah kebijakannya adalah integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis resiko bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentunya di dalam RPJMN tentunya ada yang namanya
sasaran ya. Sasaran ataupun target ya terkait dengan arah kebijakan tadi ya. Jadi terkait dengan penyediaan dan pengamanan air baku ini 5 tahun ke depan diharapkan ada tambahan pasokan ketersediaan air sebesar 50 meter kubik per detik ya. 100 kabupaten kota mengurangi kehilangan air baku menjadi kurang dari 20%. Kemudian juga misalnya rehabilitasi infrastruktur penyedia air baku dan pengembangan sistem penyediaan air baku terintegrasi. Dan ini untuk pengembangan Sisda terpadu berbasis Smart Water Management, itu diharapkan 34 balai wilayah sungai memiliki sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. Dan kemudian terkait dengan penguatan ketahanan kebencanaan infrastruktur, di mana strateginya adalah pengembangan kebijakan rencana induk wilayah. Itu diharapkan kota-kota berisiko bencana tinggi di 20 provinsi memiliki rencana induk pengurangan resiko bencana. Kemudian pembangunan infrastruktur peningkatan ketahanan bencana di wilayah sungai dan kabupaten kota prioritas. Nah, ini nanti ada matriknya Pak Tatan. Yeah, kemudian penyediaan sistem terpadu peringatan dini, adanya sistem peringatan dini banjir, longsor, dan penurunan muka tanah di 19 kabupaten kota pesisir utara Jawa dan wilayah prioritas lainnya. Dan kemudian yang terkait PN6, di mana arah kebijakannya adalah integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana, akan dibuat master plan kawasan rawan bencana, ada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana, ada penguatan data pemetaan kawasan rawan bencana geologi, dan ada penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi ini yang ada di dalam RPJMN, tentunya untuk terlaksananya arah kebijakan, strategi, dan sasaran, ini perlu adanya satu koordinasi kementerian lembaga, baik di tingkat pusat, ya, yang menangani masing-masing tugas dan fungsinya, ya, karena tidak bisa saja hanya ditangani oleh Badan Geologi. Ada Kementerian ATR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian PUPR, dan ada kementerian lainnya yang tentunya sangat terkait dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan. Mungkin itu Pak Tatan dari kami sementara dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yahya. Mungkin screen-nya di-off-kan dulu. Baik, ini semua keempat narasumber sudah menyampaikan jawaban pancingan dari saya, tentunya sebagai moderator. Untuk berikutnya, kami akan meminta atau penanggap dulu lah dari universitas mungkin ya, agar dari sisi akademis seperti apa nih, gitu. Mungkin kesempatan pertama akan saya kasih saya berikan kepada Pak Nana Sulaksana, mungkin ya, ada dari Unpad.